Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak henti-hentinya untuk mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Terlebih hingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut yang sangat besar yang bisa kita rasakan dan harus kita syukuri adalah nikmat kita masih diberikan usia. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa para jamaah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat usia atau nikmat umur ini adalah modal. Modal yang sangat penting bagi kita untuk bisa meraih bekal sebaik-baiknya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini, maka di sana masih terbuka kesempatan bagi kita untuk menambah bekal dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala sangat panjang. Kita akan melewati alam kubur, melewati alam barzakh, melewati timbangan, melewati hisab, melewati sirat dan yang lain sebagainya. Maka semua itu membutuhkan bekal, membutuhkan modal. Dan saat inilah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita mempersiapkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bekal yang penting yang harus kita persiapkan bahwasanya dalam kehidupan ini kita mempelajari apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Allah menurunkan wahyunya kepada kita dengan menggunakan bahasa Arab, dan tentunya ketika kita belajar bahasa Arab seperti ini, maka ini adalah salah satu bekal yang berharga bagi kita untuk bisa memahami maksud daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa sekalian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusulullah ala Rabbiyah li ghairi natiqi nabiha, karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada kitab jilid yang kedua, pelajaran ke-6, dan kita sudah selesai sampai latihan yang ke-14. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kepada latihan ke-15. Baik, silahkan dibuka bukunya halaman 44. Yang belum ada buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Di halaman 44, latihan ke-15, mu'alif menyampaikan kepada kita perintah ta'ammal ma'yali, renungkan yang berikut ini. Jadi, di sini kita akan merenungkan apa yang beliau sampaikan terkait dengan materi di latihan ke-15 ini. Beliau mengawali latihan ini dengan menulis kata lima. Itu yang maknanya sama dengan limadza. Jadi kata lima ini kan tersusun dari dua kata, li dan ma. Aslinya ma-nya panjang ya, lima gitu ya. Tapi ketika huruf istifham, huruf tanya seperti itu dilalu dengan huruf jar, itu biasa dihapuskan alifnya sehingga dibaca pendek lima. Atau misalkan contoh hal lain seperti amma, ya itu kan juga an, huruf jar, dan ma itu kata tanya. Dan banyak dalam Al-Quran seperti itu ya. Jadi kata tanya yang didahului huruf jar, maka itu matnya alifnya dihapuskan. Sehingga ini lima itu sebetulnya tersusun dari dua kata, li dan ma. Li artinya untuk, ma itu apa? Untuk apa? Sehingga ini adalah sebuah pertanyaan yang menanyakan tentang alasan. Dalam bahasa kita biasa diterjemahkan dengan mengapa atau kenapa gitu ya, mengapa. Secara kalau lima artinya untuk apa, ya itu alasannya. Nah, baik, ini makna dari kata lima ini juga semakna dengan limadza ya, limadza. Ya, artinya sama. Li untuk madza apa. Jadi limadza atau mengapa. Nah, baik.
Bagaimana kita menggunakan kata tanya ini? Ya, kata tanya ini bisa kita gunakan sebagaimana dalam contoh yang ada di bawahnya. Ya, di sana di bawahnya diberi contoh 5 kharajta minal fasl. Mengapa kamu keluar dari kelas? Ya. Atau untuk apa kamu keluar dari kelas? Nah, di sini ketika sudah diketahui bahwasanya ada anak yang keluar dari kelas dan kita ingin bertanya tentang alasannya mengapa dia keluar dari kelas. Sehingga di sana kita tanyakan 5 kharajta minal fasl. Mengapa kamu keluar dari kelas? Ada di sebelah kirinya itu, ya di sebelah kirinya. Di sana diawali dulu dengan pertanyaan untuk memastikan, ya, untuk memastikan. Jadi mungkin barangkali kalau yang pertama tadi kan sudah ketahuan bahwasanya salah satu murid keluar dari kelas, sehingga langsung ditanya mengapa kamu keluar dari kelas. Nah, kalau yang bagian sebelah kiri ini ya mungkin dari guru dapat laporan ada murid yang keluar dari kelas. Lalu guru bertanya kepada murid tersebut untuk memastikan, akhrajta minal fasl, apakah kamu keluar dari kelas? Ya, dijawab na'am, iya. Ya, ketika dijawab na'am, maka guru pun bertanya, 5. Ya, untuk apa? Kenapa? Mengapa? Ya gitu. Jadi 5 di sini maknanya juga sama seperti 5 dan 5 ya. Jadi 5 untuk apa? Ya. Nah, itu penggunaannya. Nah, contoh yang kedua pun sama ya. 5 darabta hadzal walad. Mengapa kamu memukul anak ini? Ya, berarti di sini kan kita sudah tahu bahwasanya di situ terjadi seorang anak memukul anak yang lainnya. Maka kita tanya, mengapa kamu memukul anak ini? Lalu kemudian yang sebelah kiri, ya ketika misalkan di sana kita mendapati ada anak satunya menangis, kemudian dia bilang habis dipukul sama satunya, maka kita tanya kepada yang memukul, apakah kamu memukul? Apakah kamu telah memukul anak ini? Gitu kan. Kalau dijawab na'am, iya, maka kita pengen tahu alasannya. 5, mengapa? Kenapa kamu pukul anak ini? Ya, kira-kira seperti itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menggunakan kata 5 dan 5 di sini, atau maknanya sama dengan 5 dha. Baik, lanjut ya kita kepada latihan berikutnya. Latihan berikutnya di halaman halaman 45, latihan ke-16. Mu'alif menyampaikan perintah kepada kita, uktubil asma'a al-atiyah, ya, majruratan wa mansubatan. Jadi uktub, tulislah al-asma, kata-kata benda atau nama-nama ya, al-atiyah berikut ini, majruratan dalam posisi majrur, wa mansubatan dan dalam posisi mansub. Nah, jadi dalam kata atau kata benda dalam bahasa Arab itu kan kita mengenal ada posisinya itu marfu atau dalam keadaan rafa ya, ada majrur dalam keadaan jar atau mansub dalam keadaan nasab, dan sebenarnya ada lagi majzum ya dalam keadaan jazm. Nah, yang di sini kita fokus kepada 3 ini, marfu, majrur dan mansub. Nah, secara umum ya kalau marfu itu ditandai dengan dhammah biasa ataupun dhammah tanwin. Adapun majrur secara umum ditandai dengan kasroh, ya, huruf akhirnya. Jadi huruf terakhir dari kata tersebut ditandai dengan harokat kasroh. Adapun mansub itu ditandai dengan ditandai dengan harokat fathah, itu secara umum seperti itu. Nah, kapan sebuah kata itu marfu? Ya, kata itu akan marfu ya, memang aslinya memang marfu ya, ketika sebuah kata benda itu tidak dipengaruhi oleh apapun, maka dia itu marfu. Misalkan di sini kitabun ya. Nah, adapun kalau dia majrur ya, maka di sana ada yang mempengaruhinya. Dia terpengaruh dengan kata-kata yang menjadikan dia majrur. Misalkan contohnya diantaranya adalah dengan huruf jar. Misalkan ada huruf jar sebelumnya. Misalkan ya kalau misalkan ini kitab li kitabin ya, kedahuluan dengan huruf jar, misalkan an kitabin, bahas tuan kitabin. Nah, seperti itu. Adapun mansub itu secara umum tadi dengan fathah. Nah, dia juga
apa namanya, menjadi mansub ini ketika ada yang mempengaruhinya sehingga dia berubah menjadi mansub atau berkedudukan dalam nasab. Misalkan apa namanya, dia kedahuluan dengan huruf-huruf yang menjadikan dia mansub, misalkan seperti inna dan saudara-saudarinya, jadi inna kitaban, nah, seperti itu, inna kitaban. Atau ketika dia berkedudukan sebagai apa namanya, mudhaf ilaih, ra'aitu kitaban. Nah, jadi dia menjadi mansub itu ketika ada yang mempengaruhi. Nah, adapun kalau tanpa terpengaruhi oleh yang lainnya, maka itu adalah marfu. Nah, di dalam latihan ini ya kita cukup hanya untuk apa namanya, mengubah harokat terakhir dari masing-masing kata yang ada disebutkan dalam latihan ini. Sehingga secara umum kalau marfu dikasih dengan apa, tanda huruf terakhirnya, harokat huruf terakhir adalah dhammah, majrur huruf terakhir harokatnya adalah kasrah, mansub huruf terakhir harokatnya adalah fathah. Jika kita lihat contohnya di situ ada kitabun marfu, ya, majrurnya kitabin, mansubnya kitaban. Nah, demikian juga untuk yang di sebelah kiri ya. Kalau ini kata benda yang laki-laki ya, tanpa tak marbutoh. Adapun ya sebenarnya ini kata benda yang tanpa tak marbutoh ya, bisa laki-laki ataupun bisa perempuan juga ya. Di sana misalkan ada bintun, ya bintun itu kan menunjukkan perempuan ya. Tapi ketika dia tidak ada apa namanya, tidak ada tak marbutohnya, maka di sana tetap ya disesuaikan dengan yang laki-laki dalam penulisan harokat huruf terakhirnya, atau apa namanya, dalam penulisan dalam kedudukan marfu, majrur dan mansubnya. Nah, adapun untuk yang apa, kata benda yang diakhiri dengan tak marbutoh ya, seperti sayyarotun, sa'atun dan seterusnya ya, dalam posisi majrur ya dia cukup langsung diberi apa, diganti dengan harokat tanwin kasrah, sayyarotin. Dalam posisi mansub dia cukup dengan ditulis tanwin fathah, sayyarotan. Nah, bedanya di sini dalam posisi mansub ya, dalam posisi mansub ketika dia diakhiri dengan harokat fathah, tanwin fathah ya. Ketika sebuah kata nakiroh, kata benda nakiroh yang di situ diakhiri dengan tanwin fathah dalam posisi mansub, maka coba bisa dilihat bedanya di sana. Kalau yang diakhiri dengan tak marbutoh ya, diakhiri dengan tak marbutoh, maka di situ cukup langsung ditulis tanwin fathahnya tanpa harus ditambahkan dengan alif. Adapun kalau kata selain yang diakhiri dengan tak marbutoh, maka di sana setelah huruf ditambahi dengan alif. Jadi kitaban ya, tanwin fathah itu memang senantiasa diiringi dengan alif, kitaban ya. Nanti dengan kata yang lainnya ya, misalkan di sana nanti contoh-contoh yang lainnya juga sama, ditambahkan dia apa, kita beri tanwin fathah, maka di akhirnya ditambahkan dengan alif. Berbeda dengan kalau ada tak marbutohnya. Kalau tak marbutohnya ketika mansub tidak perlu ditambahi alif ya, sayyarotan. Nah, sebenarnya ada juga ketika ada kata yang diakhiri dengan huruf yang lain selain tak marbutoh yang juga tidak perlu ditambahkan dengan alif di belakangnya ketika berharokat tanwin fathah, yaitu ketika berakhir dengan huruf hamzah dan sebelum hamzah itu ada alifnya. Misalkan nisaan, nah itu kan sebelum huruf terakhir hamzah, sebelum hamzah itu alif, maka di situ setelah hamzah tidak perlu ditambah alif lagi, cukup nisaan gitu aja. Nah, baiklah para pemirsa, nah itu silakan sekarang dikerjakan terlebih dahulu ya, untuk diisi. Insya Allah sangat mudah ya, di situ tinggal mengisi apa namanya, kata-katanya dengan harokat yang dibedakan. Baik, silakan untuk dilanjutkan ya, dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Nanti insya Allah kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai mengerjakan, kita cocokkan jawabannya. Insya Allah mudah aja ya jawabannya. Baik ya, untuk itu kata berikutnya yang seisi kanannya kata hamidun ya, maka itu marfu. Kalau majrurnya hamidin, mansubnya hamidan. Ingat ditambahkan alif ya di belakangnya. Nah, kemudian ada khalidun ya,
majrurnya menjadi khalidin dan mansubnya menjadi khalidan. Bintun, majrurnya bintin dan mansubnya bintan. Ya, ingat ini apa namanya ketika mansub ditambahkan alif di belakangnya. Tapi kemudian rojulun, ya majrurnya menjadi rojulin, mansubnya menjadi rojulan. Nah, adapun untuk yang sebelah kiri ya sama seperti dengan bendanya hanya beda harokat aja ya. Sayyaratun, sayyaratin, sayyarotan. Sa'atun, sa'atin, sa'atan. Ya. Mikwatun, mikwatin, mikwatan. Saburatun, saburatin, saburatan. Madrasatun, madrasatin, madrasatan. Baik, alhamdulillah dengan demikian selesai kita dari latihan ke-16, pelajaran ke-6 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemanfaatan kepada kita dari apa yang kita pelajari ini dan menjadikannya dia sebuah keberkahan untuk kita yang menjadikan kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari ini di dunia dan di akhir kala. Amin. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.